tidak mau berbicara kepada mereka, ini iqam, adzan. Al-muadzin ya'adzin. Maka kita kembali kepada hadis malam ini, kembali kepada sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Muhammad. Maka Abdullah bin Muhammad di sini masyhur dengan laqab Al-Musnadi. Karena dia mempunyai kitab musnad. Dan dia di tabaqah yang ke-10. Ana menginginkan antum paling penting adalah menghafal namanya yang ma'ruf, dan yang kedua mengenal tabaqahnya, dan yang ketiga mengenal ucapan para ulama fil jarhi wa ta'dil. Dari ucapan-ucapan yang kami sebutkan. Maka dia di tabaqah al-ashirah, tabaqah yang ke-10, dan telah kita ulang tabaqah yang ke-10, mereka adalah tabaqah kibar, orang-orang yang mengambil dari para itba'at tabi'in. Jadi gurunya mereka adalah hanya itba'ut tabi'in. Tidak mendengar mereka dari para tabi'in, apalagi para sahabat, apalagi nabi. Maka kalau para itba'ut tabi'in tabaqah yang ke-7, ke-8, ke-9, yang ke-7 itba'ut tabi'in kabir. Yang tabaqah 8 itba'ut tabi'in mutawassit, tengah-tengah. Dan yang terakhir itba'ut tabi'in yang tabaqah ke-9 as-shaghir, para itba'ut tabi'in shaghir. Maka tabaqah yang ke-10 ini mengambil dari tadi tabaqah ke-7, ke-8, ke-9. Dan tabaqah yang ke-10 ini kebanyakan adalah dari masyayikh Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Paham antum sekarang? Oh, berarti Imam Al-Bukhari itu di tabaqah yang ke-11. Dia ingin bertemu kepada para sahabat, tabaqah yang pertama butuh 10 tabaqah. Jauh. Maka Imam Al-Bukhari di sini meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad, dia di tabaqah di atasnya 1 tingkat atau kadang-kadang 2 tingkat, seperti itu. Maka dia meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Muhammad yang ma'ruf dengan Al-Musnadi di tabaqah yang ke-10. Dan makna tabaqah ke-10 adalah mereka yang mengambil guru-gurunya dari para itba'at tabi'in. Tidak pernah melihat para tabi'in sama sekali, apalagi para sahabat. Dan mereka yang ma'ruf di tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Musaddad ibnu Musarhad, seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal, seperti Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'arah, seperti Ubaidillah ibnu Umar ibnu Maisarah, dan juga Ali ibnu Madini, Hayatul Wadi. Maka mereka di tabaqah yang ke-10. Dan juga Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' dan Affan ibnu Muslim. Maka ini nama-nama yang ma'ruf dari tabaqah yang ke-10. Dan dia dari segi ilmil hadis posisinya arfa minas siqah, di atas dari siqah, maknanya imam. Dan ini yang paling tinggi derajat dalam tausik, pujian. Maka pujian yang paling tinggi dari para ulama adalah arfa minas siqah, seperti imam, ataupun pengulangan siqatun siqah, siqatun sabtun, siqatun faqih, seperti itu. Maka Al-Musnadi telah ditausik oleh para ulama dengan lafaz-lafaz dia di atas dari siqah, seperti ucapan Al-Hakim An-Naisaburi, imamun fil hadis fi asrihi atau imamul hadis fi asrihi fi bilad as-sanad bila mudafa'ah. Maka Al-Musnadi dinisbatkan kepada negeri sanad ataupun kepada jamak dari as-sanad
mempunyai Al-Musnad. Maka dia adalah imam, disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim. Kemudian Imam Al-Bukhari juga memuji dia dan yang lainnya. Berkata Imam Al-Bukhari, min aina yafutukal hadis wa anta waqata ala hadal kanz, yakni Al-Musnadi. Maka dia berkata Imam Al-Bukhari kepada atau Al-Hasan Ibnu Suja berkata kepada Imam Al-Bukhari, maka kemana saja ketinggalan dari periwayatan Al-Musnadi, wa anta waqata ala hada kanz, dan kamu pun mendapatkan harta karun, yakni guru seperti Al-Musnadi. Maka ini lafaz yang menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Adapun Sufyan di sini adalah Sufyan Ibnu Uyainah, dan telah terdahulu pembahasannya di pelajaran yang lalu, yang mana Sufyan Ibnu Uyainah dia asalnya dari Kufah, kemudian Al-Makki, maka dia tinggal di Makkah dan menjadi penjaga gawang para ahli sunnah muhadisnya dari Makkah yang asalnya dari Irak, dari Kufah. Dan Sufyan Ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8, dan tabaqah yang ke-8 maknanya dia adalah pertengahan dari kelompok itba'ut tabi'in. Maka Sufyan Ats-Tsauri lebih tua darinya, yang mana dia di tabaqah ke-7 dari gembong terbesar kelompok itba'ut tabi'in. Maka Ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8 pertengahan dari itba'ut tabi'in. Dan Sufyan Ibnu Uyainah di sini meriwayatkan dari gurunya dengan menyebutkan an Amr. Maka Amr di sini adalah Amr Ibnu Dinar. Dan Amr Ibnu Dinar adalah gurunya Imam Ibnu Uyainah, yang mana Imam Ibnu Uyainah paling banyak periwayatan dari gurunya Amr Ibnu Dinar. Min asbatin nas fi Amr Ibnu Dinar. Dan Amr Ibnu Dinar imam di zamannya. Takdil, maka para ulama telah menyebutkannya di atas derajat siqah. Berkata Imam An-Nasa'i, siqatun sabtun. Maka jika digabungkan siqah dengan sabt, di atas dari derajat siqah, maknanya imam, di atas kedudukan biasa. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, siqatun siqah. Dan berkata Imam Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri, dan Imam Az-Zuhri sezaman dengannya. Berkata Imam Az-Zuhri, ma ra'aitu syaikhan anasan lil hadis al-jayyid minhu. Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang meriwayatkan hadis dengan nas, tidak dengan makna, yang paling baik kecuali dari dia. Dan berkata ada Rukutni minal hufad, dari para penghafal. Dan Sufyan Ibnu Uyainah muridnya
yang agung, imam besar, memuji gurunya, itulah rasa syukur seorang murid kepada gurunya. Maka kalian belajar dengan guru-guru kalian, syukuri guru-guru kalian, terutama guru-guru kalian yang memang membina kalian. Karena pada hakikatnya guru-guru kalian lebih dari hanya sekedar ayah bunda kalian. Kita katakan ayah bunda kalian memberikan makanan, minuman dan sebagainya. Namun guru-guru kalian memberikan bimbingan agar kalian selamat dari api neraka dengan membimbing kalian mengenal sunnah, mengajarkan tauhid dan sebagainya. Maka dari rasa syukur kepada guru yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, maka mereka mengajarkan kitab-kitabnya dan juga memberikan hak yang pantas untuk gurunya di saat ditanya tentang gurunya dari pujian-pujian. Maka Sufyan ibnu Uyainah di saat ditanya tentang Amr ibnu Dinar, guru tercintanya, dia katakan a'lam ahlu Makkah, bahwa dia adalah orang yang paling pandai di Makkah. Maka lihat bagaimana Sufyan ibnu Uyainah meninggalkan Kufah ke Mekah untuk belajar dengan Amr ibnu Dinar. Dan Allah berikan kesabaran Sufyan ibnu Uyainah, taraka biladahu likai yajlis ma'a Amr ibnu Dinar. Maka dia duduk bertahun-tahun, akhirnya dia menjadi alim ulama di Makkah. Dulu dia waktu murid mengatakan a'lamu ahli Makkah, orang yang paling berilmu di Mekah. Akhirnya tongkat estafet itu diambil olehnya karena kesabaran dia menuntut ilmu. Maka dari nasihat para ulama, menuntut ilmu itu dengan guru kalian, duduklah dengan banyak. Jangan menuntut ilmu setahun, 2 tahun, sudah selesai. Tidak. Terus selama kalian mempunyai guru yang mumpuni. Jika gurunya pas-pasan, ya tidak apa-apa, hanya sekedar mencari ilmu alat, kemudian berpindah kepada guru yang lain. Maka dulu Sufyan ibnu Uyainah meninggalkan kampung halamannya untuk bertemu dengan Amr bin Dinar dan duduk di Mekah. Malah setelah itu dia mendapatkan tongkat estafet jadi ulama Mekah yang mengajar di sana. Dan dia bersyukur kepada gurunya, mengatakan di saat ditanya bagaimana keadaan Amr bin Dinar. Kalau tadi Abu Hatim mengatakan siqatun siqah dan juga para ulama yang lain, maka dia mengatakan siqatun 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 dan seterusnya. Tidak hanya dengan 2 kali, tetapi dia mengatakan siqatun 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 sebagai taukid dari gurunya yang sangat kuat ilmunya. Dan bahkan Syu'bah ibnul Hajjaj mengakui keadaan Amr bin Dinar, la yuqaddimu alaihi ahadan fi sabr walam ara mislahu. Maka aku belum pernah, kata Syu'bah, mendapatkan seorang yang berilmu seperti dia, dan tidak ada tandingan, nothing compares, tidak ada tandingan orang ini dengan para ulama yang lain yang hidup di zamannya. Dan berkata Ali ibnul Madini, ular derit dari padang pasir ini, miman utumida alaihi minnas fil hadis. Dia adalah orang yang semua bersandar kepada ilmu hadis kepada dirinya. Bahkan berkata Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dia lebih kuat hafalan dan ilmunya dari Qatadah.
Maka inilah Amr ibn Dinar, dan dia hidup di zaman Tabaqah yang keempat. Dan Tabaqah yang keempat adalah tabi'i shaghir, seperti Qatadah dan yang lainnya. Kemudian Amr ibn Dinar meriwayatkan dari Abi Saleh. Maka Abu Saleh di sini Abu Saleh Dakwan As-Samman Az-Zayyad, dilaqabi As-Samman Az-Zayyad dari Zaid dari Saman, menunjukkan bahwa muhadis di zaman dulu boleh juga berdagang. Tidak mesti dia duduk mengajar. Kalau dia punya bisnis, dia berbisnis. Yang jelas tidak menghanyutkan bisnisnya itu dengan waktu-waktunya untuk mengajar, menghafal hadis dan sebagainya. Maka Dakwan As-Samman Abu Saleh, muridnya Abu Hurairah ini, dikenal dengan penjual minyak. Wa kana yajlibu Zaid ilal Kufah. Dulu dia memasok minyak, mengekspor minyak dari Madinah ke Kufah. Maka boleh muhadis menjadi bisnismen? Ya boleh saja, selama pekerjaannya halal, biar bisa memberikan makanan, minuman kepada anaknya, dan bisa nikah lagi.